Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, jadi pernyataan Bu Mega itu ya karena Pak Jokowi nggak pamit baik-baik begitu. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya bersuara soal situasi politik terkini. Megawati menyinggung rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hingga kecurangan pemilu yang mulai terjadi. Kepada siapa pesan Megawati ditujukan? Apakah pidato itu sebagai bentuk balasan ke Presiden Jokowi yang menyatakan drama politik terjadi akhir-akhir ini? Apa ini sesuatu bentuk sindiran, pertarungan perasaan yang dilakukan PDIP? PDIP juga sempat dibuat malu dengan publik kita saat dimana putra sulung dan bungsu Jokowi yakni Gibran dan Kaisang Pangarep diangkat jadi cawapres dan sedangkan Kaisang Pangarep justru diangkat oleh PSI menjadi ketua umumnya. Sesuatu tamparan keras bagi PDIP yang saat ini memang sangat full mendukung Jokowi dan keluarganya dalam berpolitik. Akan tetapi respon PDIP melihat dansa politik dua anak Jokowi tersebut justru lebih terlihat adem dan santai. PDIP tidak mau ambil pusing terkait apa yang dilakukan keduanya. PDIP justru lebih fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bagi PDIP yang sudah berpengalaman dan kenyang makan asam garamnya politik di Indonesia. Justru, situasi ini semakin nambah kuat dan semakin mantap. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya, menyikapi perkembangan politik akhir-akhir ini menjelang pemilu 2024. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah ketika Megawati mewanti-wanti kecurangan pemilu yang bisa terjadi lagi, mengingat situasi politik terkini. Pihaknya pun dengan tegas mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan segala kecurangan di pemilu 2024. Suara-suara lantang dari PDIP maupun TPN Ganjar justru berbuntut panjang. Juru TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Sebelumnya, politikus PDIP Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu juga dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Hasto dilaporkan karena menyebut ada intervensi di istana terhadap MK atas permohonan uji materi syarat usia minimal capres dan cawapres, sehingga berbuntut pelanggaran kode etik berat oleh mantan Ketua MK Anwar Usman melalui putusan MK pada 7 November lalu. Sementara itu, Adian dilaporkan atas ucapannya bahwa PDIP selalu memuluskan permintaan rekomendasi keluarga presiden yang ingin mencalonkan diri dalam kontestasi di daerah. Lalu bagaimana publik melihat kekisruhan di tataran elit PDIP dan jajaran istana ini? Coba kita bayangkan,
kalau nanti akan ada debat Capres Ganjar dan Prabowo serta Cawapres Mahfud MD vs Gibran, sang putra mahkota, seperti apa nanti Gibran? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya bersuara soal situasi politik terkini. Megawati menyinggung rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hingga kecurangan pemilu yang mulai terjadi. Kepada siapa pesan Megawati ditujukan? Apakah pidato itu sebagai bentuk balasan ke Presiden Jokowi yang menyatakan drama politik terjadi akhir-akhir ini? Apa ini sesuatu bentuk sindiran pertarungan perasaan yang dilakukan PDIP? PDIP juga sempat dibuat malu dengan publik kita saat dimana putra sulung dan bungsu Jokowi yakni Gibran dan Kaisang Pangarep diangkat jadi cawapres dan sedangkan Kaisang Pangarep justru diangkat oleh PSI menjadi ketua umumnya. Sesuatu tamparan keras bagi PDIP yang saat ini memang sangat full mendukung Jokowi dan keluarganya dalam berpolitik. Akan tetapi respon PDIP melihat dansa politik dua anak Jokowi tersebut justru lebih terlihat adem dan santai. PDIP tidak mau ambil pusing terkait apa yang dilakukan keduanya. PDIP justru lebih fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bagi PDIP yang sudah berpengalaman dan kenyang makan asam garamnya politik di Indonesia, justru situasi ini semakin nambah kuat dan semakin mantap. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya menyikapi perkembangan politik akhir-akhir ini menjelang pemilu 2024. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah ketika Megawati mewanti-wanti kecurangan pemilu yang bisa terjadi lagi, mengingat situasi politik terkini. Pihaknya pun dengan tegas mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan segala kecurangan di pemilu 2024. Suara-suara lantang dari PDIP maupun TPN Ganjar justru berbuntut panjang. Juru TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pernyataannya yang menyebut kepolisian tidak netral pada pemilu 2024. Sebelumnya, politikus PDIP Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu juga dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Hasto dilaporkan karena menyebut ada intervensi di istana terhadap MK atas permohonan uji materi syarat usia minimal Capres dan Cawapres, sehingga berbuntut pelanggaran kode etik berat oleh mantan Ketua MK Anwar Usman, melalui putusan MK pada 7 November lalu. Sementara itu, Adian dilaporkan atas ucapannya bahwa PDIP selalu memuluskan permintaan rekomendasi keluarga presiden yang ingin mencalonkan diri dalam kontestasi di daerah. Lalu bagaimana publik melihat kekisruhan di tataran elit PDIP dan jajaran istana ini? Coba kita bayangkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.